Nyaman saat tidur sudah lama tidak Morgan rasakan. Saat memeluk Eliana, dia merasakan sebuah perasaan aneh. Dia selalu merasa demikian, oleh sebab itu dia tidak melepaskan Eliana sama sekali. Morgan bahkan memeluk Eliana dengan erat tanpa melepaskannya sampai pagi. Eliana terbangun karena dia ingin ke kamar mandi. Dia mengira tangan yang melingkar di tubuhnya adalah selimut. Akibat kesadaran yang belum penuh, Eliana menyingkirkan tangan Morgan dan beranjak dari ranjang. Matanya masih terasa berat, jadi dia melangkah menuju kamar mandi sambil membuka sedikit matanya yang berat untuk melihat di mana letak kamar mandi. Eliana belum sadar sama sekali dengan letak kamar mandi yang berbeda. Dia bahkan kembali ke ranjang sambil menguap dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya karena dia merasa kedinginan. Eliana kembali memejamkan mata. Namun sebuah tangan yang melingkar di tubuhnya secara tiba-tiba mengejutkan dirinya. Kini matanya terbuka, apalagi tubuhnya ditarik hingga punggungnya menempel ke tubuh Morgan. Eliana mulai sadar, dia tidak di kamarnya lagi. Napas yang hangat membelai tengkuk membuatnya menahan napas. Jantungnya berdegup. Jangan katakan, tanpa membuang waktu, Eliana berbalik. Kedua matanya melotot saat melihat wajah Morgan yang begitu dekat dengan wajahnya. Jarak wajah mereka bahkan hanya beberapa senti saja. Suara teriakan Eliana terdengar, lalu sebuah tamparan keras mendarat di wajah Morgan. Morgan terkejut, namun semua itu tidaklah cukup. Setelah menampar wajah Morgan, Eliana pun memukul wajah Morgan sehingga kepala tinjunya mengenai hidung Morgan. Kali ini Morgan yang berteriak. Pangkal hidungnya terasa sakit akibat pukulan diberikan oleh Eliana. "Kenapa kau memukul wajahku?" teriak Morgan. Pria itu segera duduk di atas ranjang sambil memegangi hidungnya. "Kenapa kau tidur denganku?" teriak Eliana tidak mau kalah. Setelah memukul, kali ini Eliana menendangi Morgan dengan membabi buta. "Bajingan, kenapa kau tidur denganku?" teriak Eliana lagi tanpa henti menendangi Morgan. "Stop, Eliana, berhenti menendang," teriak Morgan sambil menahan kaki Eliana yang tak henti menendang. "Di mana aku?" "Kenapa aku bisa bersama denganmu? Dan kenapa aku tidur denganmu?" tanya Eliana lagi. "Oh, itu..." Morgan tidak bisa menjawab. Bisa celaka jika dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia membawa Eliana dengan paksa. Morgan masih memegangi batang hidungnya, juga mengusap bagian perut yang ditendang oleh Eliana. "Itu apa?" bentak Eliana marah. "Jangan marah-marah seperti itu. Kau bagai istri yang tidak berburu uang. Jangan asal bicara, aku bukan istrimu." "Ayolah, jangan marah seperti itu. Itu bukan inti masalahnya. Sekarang katakan padaku, kenapa aku bisa di sini dan tidur denganmu?" Eliana menatapnya sinis. Dia curiga pria itu membawanya dengan paksa saat dia sedang tidur, seperti yang hendak dilakukan sebelumnya. "Apa kau membawaku dengan paksa?" tanya Eliana sambil menatapnya sinis. "Tidak, aku mengajakmu saat kau sedang tidur, dan kau menyetujuinya," dusta Morgan. "Oh, luar biasa sekali. Aku sedang tidur, tapi kau bisa mengajak aku. Aku sungguh tidak percaya mendengar ini." Kepala tinju sudah ditekan hingga berbunyi. Beraninya pria itu membawanya secara paksa, lalu menipunya. Tidak akan dimaafkan. Akan dia buat babak belur agar pria itu tidak berlaku seenaknya. "Aku tidak bohong, Eliana." Morgan beringsut ke sisi rancang. Sebaiknya dia kabur daripada mendapat pukulan lagi. "Iya, kau tidak bohong, tapi kau penipu." Eliana melompat ke arah Morgan. Dia melakukan hal itu sebelum pria itu melarikan diri. Rambut pria itu pun ditarik, lalu daun telinganya dicicit. Morgan berteriak. Eliana pun tidak berhenti. Dia terus menggigit untuk melampiaskan kekesalan di hatinya. Kukunya yang tajam pun tidak berhenti mencakar. Morgan tidak bisa menghindar karena Eliana menempel di belakangnya. Sekalipun dia beranjak, Eliana juga tidak terlepas dan masih saja menggigit bahunya dengan keras. "Lepaskan, Eliana."
Aku terpaksa membawamu karena kau tidak mau ikut denganku, teriaknya. Aku bilang besok, kenapa kau membawa aku dengan paksa? Apa kau tuli? Kini kedua tangan memukul, dia benar-benar benci dengan pria pemaksa seperti Morgan. Setelah selesai, Eliana pun turun dari punggung Morgan. Eliana bahkan mendorong pria itu dan melangkah keluar. Kesal, amarah menjadi satu dalam hati. Eliana, tunggu. Morgan mengejarnya dan meraih tangan Eliana sehingga langkah wanita itu terhenti. Lepaskan aku, pinta Eliana dengan nada kesal. Tidak, tolong jangan marah. Aku tahu, aku salah. Karena aku telah membawamu dengan paksa. Tapi aku tidak punya pilihan, karena aku sudah berjanji pada kedua putraku jika aku akan membawamu kembali. Mereka gitu marah padaku setelah kepergianmu. Mereka tidak mau berbicara denganku, bahkan tidak mau makan dan minum. Kedua putraku sakit setelah kau pergi dan aku dibenci oleh mereka. Oleh sebab itu aku berjanji pada mereka akan membawa dirimu kembali. Jadi tolong, jangan pergi karena aku membutuhkan dirimu. Itu bukan urusanku. Eliana masih berbicara dengan nada sinis. Kau berkata demikian, tapi aku yakin kau tidak mungkin tega dengan Edwin dan Elvin. Mereka merindukan dirimu, Eliana. Sangat merindukan dirimu, sehingga membuat mereka sakit. Kau terlalu sombong, Morgan. Turunkan sedikit egomu dan pahami apa yang mereka inginkan. Dengan begitu, mereka akan menjadi anak yang patuh dan mendengarkan perkataanmu. Aku tahu, aku egois. Aku tahu, selama ini aku tidak meluangkan waktu untuk mereka. Sehingga Edwin dan Elvin menjadi anak nakal, tapi sekarang aku sudah menurunkan egoku dan mengabulkan permintaan mereka, yaitu membawamu kembali. Maafkan atas perkataan waktu itu. Apa yang aku katakan sangat benar, tapi aku terlalu egois, sehingga aku hanya mementingkan diriku saja. Jadi maafkan aku. Eliana tidak mengatakan apapun. Morgan mendekatinya dan memeluknya dari belakang. Eliana terkejut. Dia mulai berontak, namun Morgan mendekapnya dengan erat sehingga Eliana tidak bisa lepas akibat kalah tenaga. Lepaskan, tidak perlu memeluk aku jika ingin bicara. Aku melakukannya, Eliana. Tidak saja kedua putraku, tapi aku merasa tenang saat memelukmu. Tidak perlu membual. Eliana mengangkat satu kakinya, lalu menginjak kaki Morgan. Morgan berteriak, pelukannya pun terlepas. Satu kaki diangkat karena sakit. Eliana berbalik lalu menendangi kaki Morgan sambil berkata, lain kali, jika kau berani memeluk aku lagi, aku akan menendang bagian lainnya, hingga masa depanmu sirna. Setelah mengatakan hal itu, Eliana keluar dari kamar, meninggalkan Morgan yang berteriak kesakitan. Lengkap sudah, dia benar-benar sudah babak belur. Dari wajahnya yang mendapat tamparan, lalu pukulan di hidung, bekas cakaran dan gigi juga membekas di bahu dan sekarang kedua kakinya juga mendapat tendangan. Satu saja yang masih aman, aset yang berharga dan sepertinya ancaman Eliana tidak main-main. Dia akan menendang masa depannya yaitu aset yang berharga. Eliana melangkah menuju ruang tamu sambil menggerutu. Sekarang dia tahu jika dia sudah kembali ke mansion Morgan. Setelah melihat Edwin dan Elvin, dia harus pulang. Eliana duduk di ruang tamu. Dia tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Dia tidak bisa pergi karena tidak memiliki uang. Eliana bahkan masih mengenakan gaun tidurnya saat itu. Morgan bergegas keluar dari kamar. Jangan sampai Eliana pergi, namun ketika melihat Eliana berada di ruang tamu, Morgan tersenyum tanpa menghampirinya. Pagi yang kacau, tapi wanita itu sudah berada di rumahnya lagi, dan kali ini tidak akan dibiarkan pergi. Morgan kembali melangkah menuju kamar. Keempat, sebuah rencana licik. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Morgan bergegas mandi. Senyuman tak henti menghiasi wajah. Sekalipun dia sudah berdiri di bawah guyuran air shower, kenapa dia jadi sesenang itu? Sekarang, dia jadi paham apa yang kedua putranya rasakan terhadap wanita itu. Dia juga tidak tahu kenapa merasa demikian. Sepertinya dia mulai tidak waras.
Air yang mengalir di wajah diusap perlahan. Sebaiknya dia bergegas, jangan sampai Eliana sudah tidak keluar lagi, karena sepertinya Eliana wanita yang nekat. Morgan menyelesaikan mandi dengan cepat, pakaian juga dikenakan dengan terburu-buru, agar dia bisa cepat keluar. Morgan berlari keluar, dia tampak lega saat melihat Eliana masih di ruang tamu. Eliana melotot ke arahnya, dia ingin pergi menjenguk Edwin dan Elvin, namun dia tidak memiliki uang. Sendal pun tidak punya, bahkan dia tidak memiliki baju ganti. Tatapan mata Eliana yang tajam tidak berpaling darinya. Jika dia sedang menggunakan sandal saat ini, maka dia akan gunakan untuk melempar pria menyebalkan itu. Morgan menghampirinya. Dengan senyuman menghiasi wajah, dia bahkan duduk di sisi Eliana. Tentunya Eliana segera bergeser menjauh. "Antar aku pulang," ucap Eliana seraya membuang wajah. "Tidak, kau tidak bisa pergi kemanapun. Ini pemaksaan, aku akan melaporkannya ke polisi." "Kau tidak akan bisa, karena kau tidak memiliki bukti. Edwin dan Elvin menganggap dirimu sebagai ibu mereka. Jadi ketika kau melaporkan hal ini pada polisi, aku akan mengatakan pada mereka, kalau kau istriku yang melarikan diri, apa kau masih bisa berkutik?" "Kau benar-benar licik. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Kita hanya orang asing. Jangan mengurung aku seolah-olah kita memiliki hubungan." "Aku tidak mengurungmu. Aku hanya ingin kau berada di sini bersama kami, karena Edwin dan Elvin begitu membutuhkan dirimu. Jangan menggunakan mereka berdua sebagai alasan untuk mengelabui aku. Sebaiknya antar aku pulang. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku akan mengunjungi mereka sewaktu-waktu, tanpa perlu tinggal di sini dan kalian." "Baiklah, kita bahas hal ini setelah bertemu dengan Edwin dan Elvin. Sekarang, kita sarapan lebih dulu sambil menunggu bajumu datang." "Lagi-lagi kau menggunakan mereka berdua," ucap Eliana sinis. "Ayolah." Morgan menarik tangan Eliana sehingga wanita itu beranjak dari tempat duduknya. "Mau apa kau?" teriak Eliana marah. "Sarapan, apa kau tidak lapar?" Morgan sudah menariknya ke dapur. Eliana berusaha menarik tangannya dari genggaman tangan Morgan, namun pegangan tangan pria itu cukup kuat, sehingga membuatnya kesulitan untuk menarik tangannya. Mau tidak mau dia duduk di meja makan, sedangkan Morgan membuat makanan untuk mereka. Eliana tidak mau peduli sama sekali. Dia membiarkan pria itu membuat makanan, sampai akhirnya 2 piring makanan sudah di atas meja makan. Morgan duduk di sisinya, senyuman menghiasi wajah, meskipun Eliana menatapnya dengan tajam dan sinis. "Bahkan, semoga kau suka," ucap Morgan. "Aku tidak akan berterima kasih, karena kau bawa aku dengan paksa." Eliana membuang wajah. "Aku akan berikan apapun yang kau mau, kalau kau mau tinggal denganku. Simpan uangmu baik-baik. Aku tidak berminta sama sekali. Apa aku kekurangan uang? Tidak sama sekali," ucap Eliana. Dia sudah melewati masa sulit dalam hidupnya, di mana dia harus berjuang untuk biaya pengobatan ibunya, sehingga membuatnya menjual diri lagi. Tapi sekarang, kehidupannya sudah lebih baik. Meskipun dia tak memiliki harta yang berlimpah, tapi dia sudah sangat bahagia. "Kenapa kau begitu sinis padaku? Apa kau tidak memaafkan perkataan waktu itu?" "Maaf saja, aku emang tidak bisa berbahasa basi dengan pria yang tidak kusukai." "Jadi kau tidak menyukai aku?" Morgan melirik ke arahnya dengan tatapan tidak senang. "Sangat." Setelah berkata demikian, Eliana beranjak dari tempat duduknya dan kembali berkata, "Terima kasih atas makanan tidak enaknya, dan asal kau tahu, aku benci denganmu." Eliana pun melangkah pergi, meninggalkan Morgan. "Apa? Kenapa kau benci aku?" Morgan pun beranjak dan mengikuti langkah Eliana. "Benci ya benci, apa harus dicantumkan dengan alasannya?" "Tentu saja, jadi katakan, kenapa kau benciku?" Morgan benar-benar tidak terima. "Apa kau sangat ingin tahu?" Eliana berhenti dan berbalik. Morgan juga menghentikan langkahnya tidak jauh dari Eliana. "Tentu saja, jadi katakan." "Tidak, katakan saja. Tidak begitu saja. Kau kalau ada yang dibolehkan, mungkin dia seperti dan kau juga tidak tahu apa. "Apa?"
Morgan tampak tidak terima. Perkataan Eliana begitu menyakitkan dan bagaikan palu besar yang menghantam kepalanya. Lagi-lagi perkataan wanita itu membuat dirinya seperti baru saja ditolak. Eliana melangkah pergi, sedangkan Morgan kembali ke dapur dan melihat piring yang sudah kosong. Apa benar dia kurang tampan? Apa benar makan yang dibuat tidak enak? Entah kenapa dia merasa kedua putranya sedikit mirip dengan Eliana. Tidak mungkin. Pasti dia berpikir demikian hanya karena Eliana mengatakan benci dengan dirinya. Seperti kedua putranya yang selalu berkata benci dengannya. Wajah diusap kasar. Sial. Semakin Eliana menunjukkan rasa tidak sukanya dan semakin Eliana membencinya. Dia justru semakin tertantang untuk mendekati wanita itu. Jangan salahkan dirinya, tapi salahkan Eliana yang seperti sedang mengibarkan bendera perang sehingga membuatnya semakin penasaran dengan Eliana. Morgan pun keluar. Langkahnya terhenti saat melihat Eliana sedang berdiri di depan sebuah lemari. Baiklah, tidak ada yang boleh menolaknya apalagi Eliana. Akan dibuat wanita itu tergila-gila dengannya, sehingga Eliana menarik perkataannya. Edwin dan Elvin pasti membantu. Tiba-tiba dia merasa memiliki sebuah misi untuk menaklukkan Eliana, karena wanita itu yang menantangnya terlebih dahulu. Namun satu hal yang harus disyukuri pagi ini, kedua putranya tidak mendengar ucapan pedas Eliana, karena jika mereka mendengar, maka mereka akan menertawakan dirinya seperti yang pernah mereka lakukan. Baju yang dipersiapkan untuk Eliana pun sudah datang. Morgan mintanya untuk memilih, namun Eliana hanya mengambil satu yang bisa digunakan. Dia tidak butuh yang lain, apalagi deretan gaun indah yang tidak tahu untuk apa. Antar aku pulang setelah aku melihat keadaan Edwin dan Elvin. Jika tidak dipinjamin aku uang agar aku bisa pulang sendiri, ucap Eliana seraya melangkah menuju kamar mandi karena dia ingin mengganti baju yang baru saja dipilih. Morgan tidak menjawab, namun senyuman lecik menghiasi wajah. Setelah Eliana dalam kamar mandi, Morgan melangkah pergi masuk ke dalam ruangan dan menghubungi Edwin dan Elvin di sana. Ingin pergi, jangan harap Eliana bisa melakukannya. Daddy, kenapa Daddy belum bawa mami datang? Tanya si bungsu. Daddy akan kesana sebentar lagi. Bagaimana keadaan kalian? Kami sudah lebih baik, jawab putranya. Bagus. Apa kalian ingin selalu bersama dengan Mommy? Tentu saja, Dad. Kami tidak ingin Mommy lagi pergi. Bagus, sangat bagus. Jadi, dengarkan Daddy baik-baik. Senyuman lecek kembali menghiasi wajahnya. Tongkrongan mabar gua, Sudah dia duga, kedua putranya bisa diajak bekerja sama karena dibandingkan dirinya, mereka lebih menginginkan Eliana. Tanpa rasa curiga jika sebuah rencana licik sudah tercipta di antara ayah dan anak yang tidak menginginkan Eliana pergi. Eliana mengikuti Morgan pergi. Menjenguk Edwin dan Elvin. Sikap pria itu pun terlihat aneh. Tak hentinya Morgan tersenyum dan tentunya hal itu membuat Eliana memiliki firasat buruk dan takut.